Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah sehingga bisa kembali ngaji kitab Al-Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Fathur Rabbani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Al-Fathur Rabbani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram syaulillahi lahumul fatihah. Fazumma ila hadratin sultanil awliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz wa nafa'ana bi wa bi ulum fid daraini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal wa summa ila hadratin syaikhina al-mukarram Abuya Abdus Syakur Yasin Ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darani wa li al-masyayikh. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Kita sampai di halaman 10. Ini kemarin masih muqaddimah. Ini saya ulangi dari al-majlisul awal ya. Nanti nggak nyambung kalau tapi yang sudah maknai nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 9, al-majlisul awwalu, majelis pertama. Jadi ya majelis ya kalau terjemah kita bisa pertemuan pertama. Tapi di kita pun terjemahnya ya tetap majelis. Majelis tempat duduk. Ya. Al-majlisul awalu, majelis pertama. Qala Sayyiduna Syekh, ya, qala berkata Sayyiduna junjungan kami Asy-Syaikhu Syekh
Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu anhu, yaitu namanya. Jadi Muhyiddin Abdul Qadir Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Bukrota yaumal ahadi, bukrota di pagi hari, yaumal ahadi pada hari Ahad. Kalau Indonesia ya hari Minggu. Karena kita Muslim ya tetap menggunakan Ahad. Birribati di pesantren beliau, Salisa Syawalin tanggal 3 Syawal. Sanata tahun khamsin wa arba'ina wa khamsami'atin, khamsin wa arba'ina 45 ya, wa khamsami'atin 500, jadi 545 tahun 545 Hijriyah ya. Kalau Masehinya ya saya hitung itu ketemunya 21 Januari 1151 Masehi ya. Nanti kalau jenengan ngaji kok tahun Hijriah, ya guru harus mau sorot dikit ya, nyari ini tahun berapa Masehinya ya. Al-i'tiradu komplain alal haqqi kepada Allah al-haq, azza wa jalla, azza maha perkasa, wa jalla maha agung. Ainda ketika nuzulil aqdari diturunkan atau ditetapkan al-aqdari takdir ya. Kalau kita ya diturunkan oleh Allah takdir, ketetapan, keputusan untuk kita, ternyata kita masih komplain ya, masih curhat sama saya ya, atau tulis status di story WA ya, itu artinya kita masih komplain kepada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu komplain artinya mautuddin adalah kematian agama, ya agamamu. Kedua mautut tauhid, jadi kematian tauhid. Katanya percaya Allah, katanya ngaji tauhid, tapi kan masih nggak percaya sama keputusan Allah. Jadi itu namanya mautut tauhid, tauhidnya mati, kematian tauhid. Mautut tawakuli, kematian tawakal ya. Ternyata ada apa-apa sedikit ragu-ragu, berarti rasa tawakal kita, sikap tawakal kita belum ada di dalam diri kita. Wal ikhlasi, yaitu dikasih tambahan alif setelahnya wawu. Wal ikhlasi, kalau tidak ditambah alif wal ikhlasin. Oke, karena depan-depan begitu jadi wal ikhlasi. Dan kematian ikhlas. Ya, sudah tidak ada rasa ikhlas. Sholat pun sudah tidak ikhlas. Nah, ketika sholat, kira-kira sudah bisa sholat atau masih niru orang lain sholat? Bapak Ibu, sudah bisa sholat atau masih niru orang lain sholat? Wal qalbul mu'minu, dan hati orang beriman. La ya'rifu, tidak mengenal.
lima wa kaifa, apa dan bagaimana. Jadi ditetapkan apapun oleh Allah sudah tidak merasa apa-apa. Jadi mau ditetapkan apapun oleh Allah ya terserah Allah, nggak pernah protes ya. Makanya kalimatnya Syekh Abdul Qadir, kalau hatinya orang mukmin, orang beriman, ketika diturunkan takdir la ya'rifu lima wa kaifa, jadi ya nggak tahu apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau bahasa kita ya nggak masalah. La ya'rifu, dan tidak mengetahui, bal tetapi, yaqulu dia berkata, balaun nafsi. Jadi balaun itu kurang alif ya, balaun. Jadi balaun nafsi ini merupakan ya musibah diri ya. Kalau protes berarti kita mengalami satu musibah. Balaun nafsi yang merupakan musibah, kulliha semua, mukhalafatun bentuk perselisihan, munazaatun dan pertentangan, faman maka orang, aroda yang ingin, solahaha memperbaiki dirinya, fal yujahidha hendaknya, fal yujahidha hendaknya memerangi dirinya, atau hendaknya ia perangi dirinya, hatta sampai ya mana merasa aman, syarroha kejelekan, ya merasa aman kejelekannya. Jadi diperangi sampai tidak ada kejelekan di dalam dirinya. Kulluha seluruhnya, kulluha seluruh jiwa itu ya, kulluha seluruh jiwa itu, syarrun fi syarrin, jadi jiwa itu di dalamnya syarrun fi syarrin, kejelekan di dalam kejelekan. Faidha apabila juhidat telah diperangi, wa atma'anna dan jiwa merasa tenang, sorot maka jadilah, kulliha seluruhnya, seluruh diri kita termasuk jiwa kita, hati kita, khairon fi khairin, ya khairon fi khairin, kebaikan dalam kebaikan, tasiru dia akan menjadi, muwafiqatan selaras,
fi jami'it ta'ati, dalam semua at-ta'ati ketaatan, wa fi tarki, dan dalam meninggalkan jami'il ma'asi, seluruh kemaksiatan. Fakhina idzin, maka saat itu yuqalu, dikatakan, laha, pada jiwa, ya, dikatakan pada jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Ya, jadi kalau sudah tenang, Allah berkata, berfirman kepada jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa al-mutmainnatu yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radhiyatan, dengan hati yang puas, mardhiyatan, penuh kerelaan. Ya, jadi di majelis awal ini Syekh Abdul Qadir mengatakan al-i'tiradu, ya. Jadi komplain. Kita bertani, sudah sekian tahun bertani, dikasih keuntungan dari pertanian. Tiba-tiba Allah menguji kita, pertaniannya kurang baik. Setelah itu kurang baik, komplain. Komplain, datangi PPL-nya, gimana Pak PPL, kok saya nggak panen? Padahal 20-30 tahun yang lalu selalu bagus. Tapi pada satu saat akan diuji oleh Allah, takdir yang berbeda. Mendesah saja dianggap komplain. Bagaimana kalau konsul sama saya? Ya tambah komplain. Ya. Sekarang saya jelaskan begini, karena kemarin-kemarin itu habis ijazahan kan banyak yang datang ke saya gini, Gus sekarang ngajinya kok Gus tambah nyengit ngono. Loh iya, ini ngaji kitab Al-Fathur Rabbani itu kan tasawuf level kedua. Kalau kelasnya kita ngikuti Syekh Abdul Qadir. Kalau nggak ada perubahan ngapain ngaji tasawuf? Kan yang bertanggung jawab ila yaumil qiyamah kan saya. Kalau ngaji fikih, ngaji caranya wudu, zakat, Bapak Ibu mau ngamalkan mau tidak ada tanggung jawab ila yaumil qiyamah. Lah ini kan mengembalikan hamba-hambaku dalam keadaan suci dan mulia. Makanya saya sampaikan, sebenarnya kalau nggak punya waktu nggak mungkin ya, kita itu nggak punya, memang nggak prioritas. Ya. Kalau diprioritaskan ya tetap bisa aja. Ya. Makanya kemarin ada yang datang kok agak lain toh Gus kan. Iya, saya kan dari awal kalau Bapak Ibu ngajinya syariat, saya nggak nuntut apa-apa. Ya, nggak nuntut apa-apa. Wong syariat toh. Nah, ini kan sudah, kalau kuliah kan S2 apalagi di bidang tasawuf. Bagaimana memperbaiki ibadah kita. Contohnya sholat saja, kalau saya tanya sholat, memang Bapak Ibu sudah bisa sholat. Kemarin kan saya ijazahi sholat, terus ada orang datang nggak ikut ijazah minta kitab untuk kitab tuntunan sholat. Ya saya kasih, kalau kamu mau minta kitabnya saya kasih, tapi kan kamu harus ijazah, harus ini. Saya nggak mengajarkan ulang ijazah itu, ya. Yaitu nanti akhirnya bedanya
orang yang ngaji dan ikut ijazah berbeda dengan ngaji tidak ikut ijazah. Di zaman Nabi kan juga sama, sahabat itu ngaji sampai selesai ikut ijazah, makanya periwayatannya tetap dianggap sahih. Bagaimana kalau nggak ikut ijazah? Memang bisa membaca dengan memahami sendiri tuntunan sholat yang kemarin, kan jelas nggak bisa. Ya saya sampaikan, ini tidak saya videokan, ya tidak saya videokan, hanya saya dokumentasikan, ya. Dan setiap saya mengijazahkan, saya berdoa kepada Allah supaya yang menerima ilmu ini dalam keadaan ilmu yang bermanfaat. Makanya terus ada doa, ya. Apa doanya ilmu yang bermanfaat? Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqinan wa yaqinan. Yaitu kalau dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau dapat ilmu tambah yakin. Ngaji kitab bertumpuk-tumpuk nggak tambah yakin, ya kayak percuma. Ya, makanya saya sampaikan sebagaimana apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya ngomong itu bukan keinginan nafsu saya. Jadi kan ada kitabnya ini. Jadi berdasarkan kitab, ya kalau kita komplain berarti namanya mautuddin, agama kita mati. Makanya kalau kita belajar ilmu sosiologi, antropologi, kenapa orang yang sangat religius, negara yang sangat religius, moralitasnya kok rendah? Karena apa? Karena agama hanya sebagai pelarian. Ya, makanya agama sebagai pelarian. Kalau ngaji tasawuf bukan pelarian, memang ngaji agama yang sebenarnya, inti dari ajaran agama, makanya tasawuf. Di negara maju agamanya sekuler, tapi nggak ada orang nyuri sendal di tempat ibadah, nggak ada. Nah kalau di kita agamis, jumlah masjid ribuan, ratusan ribu, Bapak Ibu berani ninggalkan HP di pelataran masjid? Ya jelas nggak berani. Apa fungsinya masjid itu? Rumah Tuhan, rumah Allah. Kalau masih berani nyuri di masjid berarti mautuddin, agamanya mati, percuma beragama. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir kan gitu, percuma kamu beragama kalau kamu seperti itu. Mautut tauhid, ya. Jadi diberi kenikmatan, kemudian akhirnya dikurangi kenikmatannya, ngersulo. Kalau bahasa Jawanya ngersulo. Ya, al-i'tiradu itu bahasa Inggrisnya complain. Bahasa Jawanya ngersulo. Ya, ngersulo. Apa sih komplain itu? Menentang. Ya. Sama lah kalau kita punya anak disuruh apa gitu ya, suruh A nggak mau, suruh A lagi nggak mau, kan komplain itu namanya. Ya, makanya matinya agama, matinya tauhid. Kan banyak itu orang ngaji kitab tauhid tebel-tebel berjilid-jilid, tapi dia sendiri tidak meyakini Tuhan yang dia bikin dalam konsep tauhidnya. Ya. Di dalam Islam ada Tuhan versi Mu'tazilah, ada Tuhan versi Ahlu Sunnah, ada Tuhan versinya orang Khawarij, pendefinisian Tuhan. Makanya terus berantem dalam konsep-konsep. Tapi nyatanya dia juga bingung kalau nggak dapat rezeki untuk dimakan hari ini, besok dan seterusnya. Buat apa konsep Tuhan seperti itu? Nah, makanya Syekh Abdul Qadir kita diajari melangkah kepada Allah dengan serius. Kalau orang yang beriman tidak berbicara apa-apa, bagaimana, mengapa, ini bagaimana, oh ini kenapa ya kok begini, oh ini kenapa kok bisa begini, ya sudah dibiarin aja, diamati. Oh Allah inginnya seperti ini, ya.
Oh Allah pengennya seperti ini. Kadang-kadang kita itu kan permasalahan-permasalahan mau diselesaikan oleh Allah, tapi kita sendiri yang tidak mau. Permasalahan kita ambil, kita selesaikan. Dengan PD-nya kita akan bisa menyelesaikan masalah kita. Padahal kalau zikir wirid setiap hari hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, terus apa artinya? Hanya menghafal kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi kita tidak percaya sama Allah 100%. Kadang-kadang malah ditambah kepedean lagi, wa ufawwidu amri ilallah. Semua urusanku aku serahkan kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang yang sudah mengerti iman, dia tidak tahu itu tidak akan bisa membedakan mana takdir buruk dan mana takdir baik. Semuanya pokoknya Allah yang mentakdirkan dia terima. Ya. Karena apa? Kalau tidak menerima berarti dia belum beriman kepada Allah. Namanya mautuddin, mautut tauhid, mautut tawakuli, mautul ikhlas. Artinya ikhlas. Ketika sholat saja ikhlas apa enggak sholat? Saya mau tanya ini, ketika sholat kita kan ngomong itu sebelum sholat baca niat usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya dulu habis diijazahi sholat sama guru saya, ketika lillahi ta'ala, telinga kiri saya ada yang ngomong, bohong lu. Ya bener, telinga kiri saya ada yang ngomong, bohong lu. Terus saya noleh gini, gak ada orang. Kembali lagi sholat, Allah lillahi ta'ala, Allahu akbar, bohong lu. Kenapa kok dikatakan bohong? Saya aja dikatakan bohong lu. Kalau Bapak Ibu pasti ngibul lu. Kalau orang badas ya gedabrus lu. Saya itu setiap sholat lillahi ta'ala, bohong lu. Saya mikir kenapa ya saya sholat kok dikatakan saya ini bohong. Mengucapkan kalimat lillahi ta'ala, apa artinya? Karena Allah Ta'ala dikatakan bohong lu. Terus saya diem, sholat enggak ya? Sholat enggak ya? Sholat dikatakan bohong, enggak sholat dosa. Apa kalau seperti di paragraf ini? Ya jelas bohong, bukan lillahi ta'ala kok. Kamu itu pinginnya surga, bukan pingin Allah. Makanya ketika ngomong lillahi ta'ala, sebelah kiri ngomong bohong lu. Kamu ibadah kayak kuli bangunan aja. Apa? Setiap apa yang dilakukan harus dapat imbalan. Imbalannya surga, dan dia takut dimasukkan neraka. Kalau laki-laki yang dibayangkan mesti bidadari, nanti di surga dapat bidadari, dapat kenikmatan. Itu dikatakan bohong. Oleh Allah itu dikatakan bohong. Ya jujur aja lah, nggak boleh loh. Kalau kata Syekh Abdul Qadir, kamu jujur aja, hatimu sudah lillahi ta'ala, bener nggak? Nyatanya berdoanya apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kan ya bener, bohong lo. Katanya lillahi untuk Allah, tapi kan karena takut neraka. Besok nggak usah berdoa apa-apa ya, cuma zikir Allah. Loh, sekarang kok cuman Allah? Ya saya takut dikatakan bohong lu. Besok sholat yang khusyuk di kamar sepi, Allah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Saya yakin hatinya Bapak Ibu sendiri mengatakan bohong lu. Yakin itu, belum sampai telinganya didengerin itu, hati sudah ngomong bohong lu. Aslinya kan bohong terus tuh setiap hari.
Belum lagi kita mengucapkan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tambah dikatakan bohong lu. Itu bukan lillahi ta'ala tapi linafsik. Saya ujung-ujungnya dibentak yang telinga tengah, yang kanan linafsik. Apa bahasa Arabnya linafsik? Untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Mentalmu mental pedagang, bukan mental seorang hamba. Masih mental pedagang apa mental bos? Nah, ya kan? Gitu kok dibilang mau tudin nggak mau. Mau tut tauhid nggak mau. Makanya nggak usah baca doa iftitah Allah Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Terus mental pedagang ya pedagang kaki lima atau UMKM. Jadi kalau mental kita masih mental pedagang, berarti kita belum bisa memahami apa yang disampaikan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bekerja kepadaku. Abid ini kita itu kan hamba, ya. Kita kepada Allah itu tidak beribadah tapi mengabdi. Kalau mengabdi itu berarti kita nggak butuh imbalan. Makanya kadang-kadang karena kita nggak paham apa yang disampaikan Allah, kita liyak budun itu artinya bekerja untuk Allah. Bagaimana bekerjanya? Ya mengabdi itu kepada Allah. Dikasih kekayaan suruh zakat ya bayar zakat, disuruh sedekah, infak dan sebagainya dilaksanakan. Kan kita kalau sudah dapat uang banyak kan merasa itu punya kita, bukan punya Allah. Lillah billah sudah nggak ada lagi. Kalau sholat malam qiyamul lail linafsik apa lillah? Yang diingat fadilahnya apa Allah? Lah kalau fadilah ya dijawab linafsik. Bohong lo. Ya toh? Salat duha linafsik apa lillah? Nah ya sudah. Terus besok kalau ditanya suaminya, Bu, ada nantoko kok nggak sholat duha? Aku dibilang Gus Fit linafsik. Bohong lo untuk dirimu sendiri. Lah iya kan? Berarti untuk apa? Karena diajari fikih, kalau bapak ibu dagangannya tokonya pingin laris sebelum buka toko sholat duha. Duhanya itu karena toko apa karena Allah. Habis itu setelah sholat duha di depan toko pohon uangnya dirok guru gitu kan. Allahumma ingkana rizki fis samai fangzilhu guru. Allahumma ingkana fil ardi fa akhrijhu. Lagi itu tadi ngomong apa? Lillahi ta'ala. Maka dikatakan bohong lo. Kebohongan kita di dunia itu ada yang dipoles pakai jubah panjang, kopiah yang meyakinkan begini ya. Nah, kira-kira bisa dimengerti sholat saja bohong apa enggak? Ya sudah, bertobatlah kepada Allah. Selama ini kan berbohong. Lillahi ta'alanya, makanya bener orang Muhammadiyah nggak usah baca niat, nanti dikatain bohong lu. Ya kan, orang Muhammadiyah kan nggak pakai niat itu sholat, pokoknya tahu sholat ini maghrib ya Allahu Akbar. Nah, kita pede mengatakan pada Allah, ya Allah lillahi ta'ala Allahu Akbar. Bohong lu.
Belum sampai Allah mengatakan bohong, sebenarnya hati kecil kita yang di sebelah kiri, ya, kolbu kita ada fuad, di sini ada sir, sudah mengatakan bohong lu. Merasa nggak kira-kira? Nah ini makanya harus kenceng itu karena apa? Orang itu kadang-kadang kalau bahasa simbolis saja nggak paham, harus ditunjuk hidung. Ya. Makanya kalau masih begitu dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana bisa masuk surganya Allah? Wong bukan ahlullah. Yang boleh masuk surganya Allah siapa? Hamba Allah, bukan pekerja. Kamu dulu sudah saya kasih gajian waktu kerja di dunia. Kok sekarang pengen nikmati surga? Ini untuk hambaku. Jangan salah. Selama ini berhadapan dengan Allah sama dengan saya kok. Berhadapan dengan saya. Pokoknya setiap Sabtu bayaran Gus. Lu setiap Sabtu bayaran kok pengen miliki rumah punyanya dia? Ya kan nggak bisa. Ya makanya wadkhuli fi jannati. Nah, makanya dengarkan Allah itu menyampaikan pada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi. Kamu masuk dulu jadi hambaku, dapat kartu. Wong kalau di NU kan dapat kartanu tuh baru diakui sebagai anggota NU. Kita macak banser kalau nggak punya kartu anggota banser kan ya nggak boleh. Makanya punya kartu dulu, guru ya harus punya kartu PGRI dulu, baru boleh ngajar. Nah berarti kan jadi anggota dulu, jadi hamba Allah, baru dipersilahkan masuk. Ya, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dulu katanya begitu waktu kiai saya ngaji. Iya ya, minta aja sama kiaimu sana. Kata malaikat yang jaga surga. Kamar saya yang mana nih? Yang sudah masuk lolos jadi ya hamba-hamba Allah. Oh itu kamarmu. Kok nggak bisa dibuka? Ya nggak bisa. Kamu dulu talqin apa enggak? Enggak. Waduh, udah ini sudah kiamat. Nggak ada talqin ulang. Terus teman yang satu, kok kamu bisa buka? Bisa. Waktu itu aku ditalqin baca. Waktu katanya miftahul jannah. La ilaha illallah, kunci surga kan la ilaha illallah. Dulu sudah dijazain Gus Wid nggak datang gitu loh. Jadi ketika di hadapan pintu surga, masing-masing kamarnya itu bukanya dengan suaranya sendiri-sendiri. Ya, remote-nya pakai suara la ilaha illallah, buka. Yang satu la ilaha illallah yang nggak buka. Jangan salah paham, miftahul jannah la ilaha illallah itu prosesnya seperti itu. Maka berbahagialah yang ketemu talqin. Nanti kalau di surga tapi nggak bisa masuk kamarnya, ya mungkin ada di lobi. Ya bisa nikmat di lobi, tapi kan nggak bisa sembujung, nggak bisa ya ngelurusin boyok kan ya nggak bisa. Ya walaupun itu di lobi hotel bintang 5. Tapi nggak masuk kamar, mungkin tidur di pelataran depan, di terasnya, ya lumayan kalau nggak hujan. Oke, jadi syaratnya untuk bisa masuk surga itu harus menjadi hamba Allah. Saya dulu sudah berdoa Gus, saya supaya dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Nah, kamu memahaminya gimana? Nah itu kan dulu Allah itu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu akan kuijabah. Kamu tahu ud'uni. Maka kata Allah ud'uni itu kesinilah kamu, kenalilah aku dulu, baru nanti kamu saya kasih. Kata Allah kenal aja kagak minta. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak paham dengan bahasanya Allah yang sangat luar biasa tinggi. Ya ud'uni, kemarilah kamu kenal saya dulu, baru nanti minta apa-apa aku kasih.
Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan berikutnya. Yasihulaha yasihu, ya, dapat dibenarkan laha bagi jiwa, taukonun, memiliki kerinduan. Jiwa kita itu selalu rindu, tapi nafsu kita yang selalu menghalang-halangi. Wayazulu, dan dapat hilang, anha, dari jiwa, syarruha, kejelekan jiwa, wala tata'allaku, tidak bergantung, bisyai'in, dengan sesuatu, minal makhlukoti, dari makhluk, yasihu, dapat divalidasi, nasabuha, nasab jiwa, min abiha, dari bapaknya jiwa. Siapa bapaknya jiwa? Ibrahim alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa innahu, karena Nabi Ibrahim kharaja, telah mengeluarkan, an-nafsihi, dari jiwa beliau, wa baqiya, dan beliau tinggalkan jiwa, bila hawa, dengan tanpa hasrat yang mengalir. Dengan tanpa hasrat, yajri, yang mengalir, bila hawa, dengan tanpa hasrat, yajri, yang mengalir, wa qalbuhu, dan hatinya, kembali ke Nabi Ibrahim, sakinun, menjadi tenang, ja'ahu, mendatangi beliau, anwaun, berbagai macam,
minal makhlukoti makhluk, waradu dan mereka menawarkan nufusahum jiwa-jiwa mereka alaihi kepada Nabi Ibrahim fi muawanatihi berbagai pertolongan wa huwa yaqulu wa huwa Nabi Ibrahim yaqulu berkata la uridu aku tidak butuh ma'unatakum pertolongan kalian ilmuhu pengetahuan Allah bihali tentang keadaanku yughnini melebihi an su'ali dari permintaanku lima ketika soha beliau benar taslimuhu kepasrahan beliau wa tawakkuluhu dan tawakal beliau atau kepasrahan beliau. Tawakal ya, taslim menyerahkan diri, kepasrahan, wa tawakkuluhu dan tawakal beliau. Kila linari, kila difirmankan linnari kepada api, pada api. Kuni jadilah engkau untukku bardan dingin wasalaman dan menyelamatkan ala Ibrahim bagi Ibrahim. Ma'unatullahi pertolongan Allah, Azza wa Jalla maha perkasa, wa Jalla dan maha agung. Lissobiri
bagi orang-orang bersabar, ma'ahu bersamanya, nyanya kembali kepada Allah, ma'ahu bersamanya, fid dunya di dunia, bi ghairi hisabin tanpa hisab atau tanpa perhitungan, wa na'imuhu dan segala kenikmatan fil akhirati di akhirat, bi ghairi hisabin dengan tanpa hisab atau perhitungan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama sesungguhnya, yuwaffa telah dicukupkan, innama yuwaffas sabiruna sesungguhnya telah dicukupkan, as-sabiruna bagi orang-orang bersabar. Apa ajrohum pahala mereka, bi ghairi hisabin dengan tanpa batas. Ya, saya jelaskan dulu. Kenapa sih orang itu jiwanya diajak yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, yang benar-benar ihdinas siratal mustaqim itu sulit. Masih belok kanan, belok kiri, kadang beloknya sampai terjerumus. Ya, Syekh Abdul Qadir menjelaskan, kamu jangan heran karena nasab itu tidak hanya nasab diri, tapi nasab jiwa. Kalau nasab jiwa yang nempel pada kita tidak berasal dari Nabi Ibrahim, sulit. Perlu tes DNA. Bapak Ibu nasabnya Nabi Ibrahim apa Fir'aun? Angel kandanane jangan-jangan nasab jiwanya minimal Abu Jahal. Nah, ternyata jiwa kita itu juga punya nasab. Nah, kalau nasabnya, nasab jiwanya dari Nabi Ibrahim, insya Allah diberi pelajaran ilmu tasawuf itu sangat mudah. Ya, kalau di Sirul Asrar kan membicarakan nurnya. Untuk membentuk kita menjadi manusia itu Allah mengambil materinya dari dirinya, ya, antara dirinya dengan makhluk namanya Nur Muhammad. Itu nasabnya kita secara fisik. Ya. Nah, ternyata ruhaninya jiwa kita yang nempel itu, kalau nasabnya tidak dari Nabi Ibrahim sangat sulit, bersabar pun sulit. Terus bagaimana? Apakah bisa dirubah nasabnya? Ya, nasab itu kan tergantung gen. Kalau ngaji filsafat kan ya archetype. Tapi saya yakin yang duduk di sini nasabnya Nabi Ibrahim, karena Syekh Abdul Qadir Jailani kan berkata begini, aku diperlihatkan oleh Allah di Lauh Mahfud, ya, daftar nama-nama muridku ila yaumil kiamah, daftar nama-nama orang yang ngaji kitabku ila yaumil kiamah. Makanya Syekh Abdul Qadir mengatakan, man dzukira manaqibi fa ana hadirun, barang siapa membaca manakibku saja saya akan datang. Lu mau coba manakib doa itu lu datang lah. Kalau ngaji ini ya mesti dipantau oleh Syekh Abdul Qadir, mana yang serius, mana yang enggak. Nah, itu dipantau oleh Syekh Abdul Qadir. Makanya
karena pertaruhannya itu kan dipantau Syekh Abdul Qadir, ya saya agak galak sedikit lah terhadap tasawuf ini. Bukan berarti saya galaknya galak benci kayak yang lain, enggak. Ini demi kemaslahatan kita supaya kita bisa sampai kepada Allah. Sholatnya saja biar tidak dikatakan bohong lu, kan gitu. Nah, makanya kita dijelaskan Syekh Abdul Qadir sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Namrud. Itu sudah dibakar. Kenapa berhadapan dengan Raja Namrud? Nabi Ibrahim sendiri tidak mampu mentauhidkan orang tuanya. Orang tuanya malah produsen berhala, arca patung-patung yang berada di sekitaran Ka'bah dulu itu. Siapa yang memproduksi? Bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi karena Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai nabi, akhirnya kan kepalanya patung semuanya itu dipatahkan kecuali yang paling besar, tampaknya ditaruh lehernya. Akhirnya dipanggil lah sama Raja Namrud. Terus Ibrahim mengatakan, wahai Tuan Raja, kenapa engkau menuduhku? Ya tanya aja sama patung yang paling besar, dia kan tahu yang kecil-kecil siapa yang motong lehernya. Hei Ibrahim, lu gila ya? Batu kok ditanyain begitu? Akhirnya Nabi Ibrahim, Tuan Raja sendiri gak yakin kalau Tuhan Raja memberikan manfaat. Bagaimana dia bisa memberikan pertolongan, memberikan rizki dan sebagainya. Akhirnya Raja Namrud mikir-mikir, bener sebenarnya apa yang disampaikan Ibrahim bener. Tapi kalau saya ngikuti Ibrahim, saya nggak jadi raja ini. Kebanyakan orang diberi nasihat bahwa ini bener, tapi egoisnya tinggi. Kenapa? Kalau saya ngikutin ini, wah saya jatuh ini. Namrud itu bukan tidak menerima apa yang disampaikan Ibrahim, kalah argumen dengan Ibrahim. Kalau dia Tuhan, pasti dia akan tahu siapa yang membunuh Tuhan-Tuhan yang kecil. Nah, Ibrahim digila-gilakan sama Namrud. Wah, kalau saya ngikuti Ibrahim jatuh nama saya. Nah, orang dulu berani bicara, berani mikir disebut nabi. Kalau zaman sekarang berani bicara, berani mikir disebut apa? Ya sesat. Ibrahim melawan arus, akhirnya jadi nabi. Makanya terus ditumpuklah yang namanya kayu. Ibrahim ditaruh di dalamnya kayu itu, kayu bakar, dikasih minyak. Tetap tidak mau tunduk sama Raja Namrud. Datanglah nafsu-nafsunya Nabi Ibrahim, datang menawari Ibrahim, mau nggak saya tolong? Enggak mau. Ibrahim, kamu nggak tolong? Enggak mau. Ditawari nafsunya nggak mau. Kalau bapak ibu agak kejepit sedikit aja secara ekonomi, kira-kira panggil nafsunya enggak? Dulurku papat kali mau pancer, dulurku kang ono ing bang wetan sira metuwa saka papat bengan, kan dipanggil toh, rewang-rewang ono ingsun. Itu zaman Nabi Ibrahim yang itu menawari semua. Ibrahim, mau enggak gue tolong? Enggak mau aku. Yang terakhir datang malah malaikat Jibril. Ibrahim, kamu nggak saya tolongin? Enggak. Jibril itu yang datang malah ditolak juga pertolongannya. Enggak, aku nggak mau. Loh, itu api sudah mulai dinyalakan sama Namrud. Semua binatang itu menjauhi apinya Namrud kecuali satu, namanya cicak. Cicak itu api yang membara itu ditiupi. Makanya di Islam itu kalau ada cicak disuruh membunuh, karena satu-satunya binatang yang ikut mengeksekusi Nabi Ibrahim adalah cicak. Kenapa ya kok cicak disuruh bunuh? Ya empuh gak ngerti tak kok ustate. Jadi itu kisahnya kenapa cicak itu kalau ada cicak disuruh bunuh, keluarin aja itu cicak, karena itu termasuk binatang yang ikut meniup bara apinya Namrud. Itu loh, tinggal berapa menit, nggak ada menit itu Ibrahim tetap tidak mau ditolong oleh Jibril saja nggak mau, apalagi oleh
Nafsunya sudah dikeluarkan, aku sudah nggak butuh kalian. Aku mau dibakar Namrud, ya apa kata Allah? Mau diselamatkan oleh Allah, ya apa kata Allah? Pada waktu ditanya Ibrahim, kamu kenapa nggak mau saya tolong? Jawabnya Nabi Ibrahim, ya, pengetahuan Allah tentang kondisiku yang seperti sekarang ini melebihi apa yang aku minta. Gusti, kalau kita kan Gusti katanya pertolonganmu dekat Gusti, kok nggak datang-datang Gusti? Kayak anak-anak SD, SMP, SMA nunggu MBG itu loh, kok nggak datang-datang sih omprengnya? Ya, jadi sampai di situ akhirnya kembalilah Jibril itu kepada Allah. Ya Allah, Ibrahim tidak mau saya tolong. Sudah, kamu balik sana tanya, mau minta pertolongan siapa? Kalau kamu tolong aja nggak mau. Terus ditanya, Ibrahim, ini tinggal berapa detik ini? Kamu kok nggak mau saya tolong? Memang kamu kalau nggak mau saya tolong, kamu minta tolong siapa? Nah, Malaikat Jibril kan juga agak egois toh. Aku hanya minta pertolongan dari Allah. Terus kembali kepada Allah. Ya Allah, kata Jibril, tidak butuh bantuanku, yang dibutuhkan adalah bantuanmu. Dia tidak mau bantuan selain Allah. Ya sudah, kalau begitu tulis ini, nanti suruh mengucapkan Ibrahim, Kul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi kul, katakanlah wahai Ibrahim, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau untukku, padaku, bardan, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan, ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Nah kalau yang baca itu saya, ya ala Widodo. Gus, saya tetap kebakar ya Gus. Lah ya wis jelas oh, itu ala Ibrahim. Memang namamu Ibrahim. Nah kalau namanya ibu-ibu, nama saya Siti, Alaya, ala Siti. Itu nanti kalau ada kebakaran, ya kulna ya narukuni bardawa salaman alaiya. Itu jadi terus sorbannya disabet-sabetkan gini. Ngaji nangitan pasar saya sekti anak kobongan gak nyeluk PDAM sabet-sabetnya. Ini kan tahu perintahnya, Allah memerintahkan kepada api untuk Nabi Ibrahim. Kamu nggak malu toh? Aku ini muridnya Gus Wid, kok malah kamu api di sini. Nanti saya laporkan pada Allah sebagaimana apinya Namrud dilaporkan oleh Jibril. Ya itu. Jadi mau tinggal beberapa detik saja tidak mau. Coba kalau Bapak Ibu ini pistol sudah di sini, paling ya nyerah, ampun. Ya. Nah, kita mengikuti itu. Ya. Orang yang sangat sulit jiwanya mengenal Allah, berarti nasab jiwanya tidak kepada Nabi Ibrahim, walaupun dia Muslim. Ini pengetahuan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, kalau sukanya belajar syariat saja ya sudah, berarti nasab jiwanya bukan dari Nabi Ibrahim. Ya, mungkin juga Nabi Musa atau nabi-nabi yang atau yang lain selain para nabi. Ini kok wangel toh Gus? Ya mungkin nasab jiwanya dari Sabdo Palon Noloyono Genggong, ya kan bisa juga. Ya. Selain dari siapa? Ya mungkin dari Mbah Semar. Wong didik-didik di mobilnya itu ditulis Ojo Dumeh, ya berarti gue nasabnya Mbah Semar. Nasabnya Nabi Ibrahim ya ditulis Allahumarham ummata Muhammad. Ya. Jadi ini yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Qadir, walaupun kepepetnya sudah di atas kerongkongan, kalau yang nolong bukan Allah, kita nggak butuh pertolongan selain Allah. Ada pertanyaan? Oke.
Monggo yang di sini dulu, di majelis dulu. Okay. Yang sering terjadi itu misalnya hujan misalnya, mau ati rono hujan lagi, berarti seperti itu termasuk komplain mati apa Bos? Mati. Ya mati tauhidnya. Yang sering terjadi kan seperti itu. Kan banyak itu kayak kemarin mantu. Gus, saya nanti mantu. Pokoknya pada waktu saya mantu kan 3 hari acara saya. Saya minta pada Gus supaya nggak hujan selama 3 hari. Waduh, berat ini suruh komplain pada Allah. Nyiwer hujan itu komplain, tapi dibayar larang ya. Pilih mana? Terus saya ngomong sama Allah, ya Allah, ini ada teman saya datang mau mantu, suruh mengadu kepadamu supaya pada waktu 3 hari dia mantu tidak hujan. Jangan kau permalukan diriku ya Allah di depan orang-orang itu. Karena apa? Yang ngunduh mantu saya ya Allah. Bayangkan. Muli tiki kancane kan njaluk Gusti Allah pokoknya unduh mantune diserahkan saya Ya saya kan juga menjaga nama baik Kanjeng Nabi. Mosok awake dhewe nasabe Kanjeng Nabi kalah karo udan. Loh, makanya kalau orang alim kan beda komplainnya. Gusti mosok jenengan ajenge menjatuhkan nama saya di Blitar. Kulone iku lho kampung Ibu Siti. Lha kulone iku kulon titik iku kampung Ibu Siti Gusti. Nah, jadi akhirnya muruah saya, harga diri saya dilindungi oleh Allah. Sampai hari ini belum hujan. Kayak gitu. Apa syaratnya? Mas, besok beli sapu kerik. Sapu keriknya taruh di bawah itu karpet merah, sapu kerik dimujurkan ke barat. Setelah itu ditutup kain jarik. Jadi itu bakarlah menyan di situ. Itu kan dibakar menyan. Ya manut tapi ya gak udan 3 hari. Loh, saya itu komplain bukan atas nama saya sendiri, atas nama orang lain. Saya ngomongnya sama Allah, mengadu, ya Allah, gimana saya ini nanti? Masa saya ini niru Mbah Ngampel. Pada waktu Mbah Ngampel dimintai nomor sama orang-orang yang datang situ, saya tanya, Mbah itu kan walinya Allah yang luar biasa agung, kok dimintai nomor kok tetap dikasih? Iya lek perkara nomor aja saya nggak bisa ngasih, kan dipikir Mbah Ngampel nggak sekti. Wah, cocok ini. Jadi nanti saya komplain pada Allah yang ngomongnya gitu, ya Allah, masa kalau nggak kau turuti ini dianggap aku tidak dekat denganmu. Daripada aku dituduh dekat dengan Sabdo Palon, mending aku dituduh dekat dengan Allah. Berarti menata redaksinya gitu. Lho nggih to, nulis redaksine sing pinter. Makanya itu bedanya alim alamah dengan awam. Jadi ngomong supaya tidak terkesan komplain. Ya sama, minta motor ngomong, Bu, sampean gak izin ta ndelok anak yang ganteng ini sekolah kok gak tukokno motor. Ya kan ngomongnya gitu. Redaksinya yang bagus. Terus berdoa, Allahumma khawalaina wala alaina, Allahumma ahyan sarohyan aduna asbautin amma romaina anin Nabi SAW. Loh, ada waktu temu manten di yang perempuan ya gitu nawahan kentut aja sampai nggak udan bers. Udan-udan oleh aku wis ngalih. Ya bener udah lagi sambutan serah terima udan brus. Iku ana Gus sing teko endi kuwi? Ya yang ceramah kok gak ndonga blas to Gus kuwi. Ya, akhirnya saya tik sebelah kan iki. Oh nggih Mas, biar apa to iki? Gak taunya hujan. Oke, monggo yang di Zoom. Jadi komplainnya harus redaksinya yang bagus. Oke, silakan yang di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini dengan yang jelaskan barusan terkait dengan COVID. Tapi kan kita sama Allah itu disuruh berusaha. Nah, apakah berusaha itu misalkan suatu usaha atau nanti terus di penjelasan
mencontohkan pertanian itu tidak hasilnya belum itu terus komplit. Nah, terus kemudian petani itu atas seseorang itu soal bagus, mau ya rugi. Nah ini kan kalau niatnya adalah melakukan evaluasi, apakah itu juga termasuk komplit? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berbeda pertanyaannya. Tadi terus menjelaskan bahwa ketika kita sudah berusaha, ketika kita melakukan pekerjaan dan kita niatkan dengan ibadah, ya pasti dicontohkan juga dengan sholat, bohong yang seperti itu. Nah, ketika kita bekerja, terus kita sudah diberikan hasil, tapi sudah diberikan gaji. Nah, kompor sampai gaji ya terjadi akhirnya baik. Nah, lalu yang kita dapatkan ketika kita di dunia itu beribadah, sementara Allah sudah ngasih itu yang kita dapatkan di akhirat nanti bagaimana ya? Dari mana ya? Itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita sudah khatam satu kitab. Ya, kita berpikirnya sama. Kemarin lulus bikin skripsi, sekarang bikin tesis. Ya, saya contohkan begini. Kemarin kan hari santri jualan di Simpang 5 Gumul. Selama 10 hari itu kan bayar ke EO kan 2,5 juta. Berarti per hari sama dengan 250.000. Nah, terus event, saya punya event juga di Kaliombo. Panitia diskusi sama saya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Panitia diskusi sama saya, Pak, supaya ini tidak hujan bagaimana Pak? Karena kita kan mau menyelenggarakan ini event bulanan. Ya, kalau kamu pingin nggak hujan, ya sama dengan kamu pingin nyetop jalan ini. Jalan yang kamu gunakan kan akhirnya untuk kepentingan event ini, bukan untuk kepentingan umum. Kamu menghubungi siapa? Ya saya menghubungi Pak Andre, Pak. Pak Andre itu kan Babin Kamtipmas, Babinsanya. Nah, itu biar dia koordinasi dengan polisi menutup ini. Oh gitu Pak. Iya toh, logikanya kan begitu. Lah logikanya malam ini ketika kamu ada acara, Allah tuh mau menurunkan hujan. Hujan yang turun itu bentuknya rahmat, mau memberi rahmat orang yang ada di sekitar sini. Karena kepentinganmu akhirnya ditunda. Alasan event. Maka hubungilah orang yang dipercaya oleh Allah mengatur jalannya hujan. Wah, sinten sing dihubungi? Ya hubungono aku kok tak telepono wonge. Ya, akhirnya gini, ya sudah telepon orangnya. Terus saya bilang, sebenarnya kalau kita berpikir tasawuf itu ya, mau hujan gak hujan kayak yang penting pengunjung tetap rame. Nah, tapi kan orang awam pemikirannya kalau hujan ya pasti sepi. Sama dengan pemikiran ketika musim hujan kok jualan es lilin, es keliling. Udan-udan dodol es loh. Tapi karena Allah itu memberikan rezeki, malah hujan itu laris esnya. Ya kan? Nah, jadi kita memohon kepada Allah pun ada jalurnya supaya kita tidak komplain. Kalau ingin nyetop untuk mantu untuk apa jalan kan izinnya ke siapa? Ke kepolisian kan? Ya sudah ke polisi. Kalau nggak izin, ya itulah namanya ngomplain Gusti Allah. Jadi akhirnya saya ajarilah panitia itu, beginilah nanti kalau ada acara lagi ya, cara mohon kepada Allah supaya hujan tidak dijatuhkan di sekitar event. Nah, redaksinya pripun Pak? Redaksinya gampang, ambil sapu lidi,
Allahumma sapu gerang. Loh, ketika saya bikin redaksi Allahumma sapu gerang, ya, si Randy tunggu lawang, ojo udan, ya, senajan udane sak crit sak uyuhe jaran. Loh, bayangkan sak uyuhe jaran, sing sebelah lele jarane wake. Saya ngajari ketua Karang Taruna begitu, istri saya di sebelah jarannya akeh mas. Ya, jadi ya seperti itu. Nah, kita mohon kepada Allah. Siapa kalau di Islam siapa yang mengatur hujan? Malaikat Mikail. Ya, kita tawasul kepada Allah, malaikat Mikail, malaikat hamalatul arsy, supaya redaksi kita, surat kita kepada Allah di ACC untuk tidak hujan selama ada momen pekan ini. Ya. Nah, kita itu nggak pernah ngomong kalau ada acara pada waktu hujan baru Allahumma shoyyibana, Allahumma shoyyibana. Kamu itu saya datangkan rahmat kok malah ditolak Allahumma shoyyibana. Nah, sebelum acara ya kita harus matur sama Allah, ya Allah saya mau ada event pameran UMKM selama 3 hari, selama 3 hari ini jangan sampai hujan. Ono tebusannya mas, tebusannya apa pak? Tak kayak kiri ya tebusannya. Nah, dan sama juga ketika kita bicara pertanian, kita nanam apa? Contohnya nanam padi. Ya Allah saya berikhtiar, okay. Karena apa? Perintahnya Allah kan bekerja. Ya, saya gantungkan rizkiku kepadamu dengan saya menanam padi. Apa pernah itu petani terus ngomong begitu kayak orang dulu? Sekarang pokoknya ditanam-tanam terus buka kamus, habis ini urea sekian, habis ini sekian, nggak pernah tau. Habis ini berdoa dulu, kan nggak pernah. Kalau orang dulu mau bertani itu, ya itu mulai apa notoler-leran itu, ya mulai Daud, mulai anu itu kan berdoa dulu keliling itu, berdoa. Terus di pojok 4-nya itu kan Allahu Akbar, terus adzan qomat, terus berjalan lagi baca apa ayat kursi, ya apa minimal 7 kali lah. Kalau jalan dari pojok ke pojok itu nggak boleh cepet-cepet biar dapat bacaan ayat kursinya banyak. Nah itu kan sudah itu menggunakan ayat-ayat perlindungan supaya pertanian kita tidak dimakan hama. Ketika kayak apa seperti Lombok ketika mau panen tidak dilirik pencuri, kan begitu. Nah bagi seorang sufi apapun yang dia lakukan itu disampaikan dulu kepada Allah baru mengerjakan sesuatu. Kalau orang syariat mengerjakan dulu beras, akhirnya hujan, banjir bandang. Nah, kayak kemarin itu beras nggak pernah izin sama Allah. Nah, contoh begini, tidak hanya di pertanian, ulama sufi terdahulu, ya, sebelum melakukan penelitian, dia itu menyampaikan niatnya kepada Allah dengan sholat 200 rakaat. Contohnya, kalau kita bicara ilmu matematika, aljabar, ya, penemu aljabar itu sowan dulu sama gurunya kepada Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far, saya mau penelitian ini. Orang Romawi, orang Yunani tidak bisa menghitung, penghitungannya terbatas. Bagaimana supaya ini bisa menghitung dengan tidak terbatas? Itu sholat dulu, izin gurunya, baru dia melakukan penelitian dan observasi. Namanya Jabir itu
Seperti itu. Makanya rumusnya jadi Al-Jabbar karena penemunya si Jabir. Akhirnya menemukan satu titik. Makana bikana mayakunu bima yakunu. Akhirnya kalau satu titiknya satu berarti mewakili 10 bilangannya. Kalau 2 berarti mewakili ratusan, ya. Nah, itu yang nemukan itu bukan orang Yunani, bukan orang Romawi. Muridnya cucunya Sayyidina Ali. Al-Jabbar itu sampai hari ini itu dari pemikiran yang matur dulu kepada Allah karena angka-angka ini sudah notok. Kemudian angka-angka diatur lagi yang namanya Al-Khawarizmi, bahasa Latinnya algoritma. Itu mau penelitian sowan dulu ke gurunya, neliti dulu, akhirnya ditemukan algoritma sampai jadi kalkulator itu. Nah, kita sekarang baru bisa bikin skripsi S1 wis gak sowan gurune. Penelitian gak sowan gurune. Pengadaan penelitian gurunya dikirim PDF suruh baca sendiri. Loh, itu bedanya orang sekarang dengan orang dulu. Makanya ilmunya barokah ila yaumil kiamat. Oke. Jadi perbedaan kalau kita ngaji tasawuf, mau melakukan apa saja, kita menyampaikan dulu kepada Allah. Bagaimana menyampaikannya? Kemarin kan sudah saya ijazahi. Mau melakukan apa-apa kita harus apa? Sholat istikharah. Ya Allah, sholat istikharah. Saya mau ikut event jualan di Simpang Lima Gumul hari santri. Kalau engkau ridhoi saya akan ikut, kalau tidak engkau ridhoi tidak ikut. Ya bahasa gampangnya kan gitu. Lah kita kan daftar dulu ke EO baru ndonga kadung daftar jane gak oleh awakmu melok kadung kok bayar. Ya wis melok kadung kok bayar. Lah makanya nanti kalau sudah ngaji supaya tidak mau tut tauhid, mau tut din, kita mau apa-apa sholat dulu istikharah, minta ditunjukkan Allah. Saya ikut gabung pada event itu menguntungkan apa enggak? Ya kemarin saya ajarilah panitia. Kamu panitia, itu rahasianya panitia. Kamu harus seperti ini karena mendatangkan orang. Nanti sebagai bukti survei masing-masing pedagang kasih lembaran pertanyaan. Datang modal berapa, lalu berapa, untungnya berapa. Ternyata satu lapak-lapak itu untungnya yang terkecil 750, yang terbesar 1,5 juta satu malam. Nah, kalau kamu berhasil membuat mereka untung, berarti akan bisa lanjut nanti event ini. Mohon izin kepada Allah setiap 1 bulan sekali ada event ini, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya masyarakat UMKM. Niatmu ngono, ojo niat golek badi teko wong UMKM. Urusan nanti dia mau bayar kita sampaikan, karena kan kita butuh panggung, butuh ini untuk orang lah. Per orang ditarik satu malamnya 50.000, kalau 10 malam berarti 500.000. Nah, itu bedanya sufi dengan syariat. Oke. Mau lakukan apa saja, matur dulu, nyampaikan dulu keinginan kita kepada Allah. Oke. Jadi itu perbedaan antara orang yang ngaji tasawuf dengan tidak ngaji tasawuf. Kalau tidak ngaji tasawuf, yang penting protapnya sudah sesuai, SOP-nya sudah. Kalau kita kan tidak, SOP-nya seperti ini, saya mohon dilancarkan. Karena apa? Di tengah-tengah jalan itu pasti banyak hambatan. Oke. Jadi kalau ingin seperti itu, ikuti cara-cara yang disampaikan oleh sufi. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya belum dijawab tadi. Pertanyaan satunya.
Yang satu apa tadi? Kalau kita berusaha dan Allah memberikan hasil di dunia itu, tapi kan mendapatkan kan tidak kasih, ya kamu nggak dapat di akhirat. Nah, terus kita dapatnya itu bagaimana yang di akhiratnya? Ya, jadi pertanyaan itu kan sudah sering saya ajarkan ketika ngaji Sirul Asror. Oke. Kalau kita mindsetnya masih pedagang, berarti di akhirat tidak dapat. Ketika puasa Ramadan, untuk apa puasanya? Kalau untuk dirimu sendiri ya sudah, berarti di akhirat tidak dapat. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan kalau tidak lillahi ta'ala, berarti di akhirat kita tidak akan mendapat apa-apa. Seperti contohnya ketika sedekah, saksinya cukup Allah apa orang lain juga perlu dilibatkan, wartawan dan sebagainya. Nah, kalau masih melibatkan saksi selain Allah, maka di akhirat kita tidak akan dapat apa-apa. Oke. Jadi makanya di redaksinya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke. Jadi itu sebenarnya sudah simpel bagi orang yang ngaji sufi, tasawuf. Pokoknya kalau nggak nilai ta'ala ya jangan berharap di akhirat. Oke, monggo Pak Jaswadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di pulau Kalimantan dari kota sholat. Oh, nggih. Sholat itu termasuk sakaratul nabi. Nggih. Tapi kita menikah mendirikan sholat itu Nggih. bila kita tidak sholat berarti merupakan. Nggih. Lalu jadi pertanyaan saya itu kenapa harus sholat? Sedangkan ibadah-ibadah lain itu seperti kita itu memberi makan fakir miskin, anak yatim dan bagian lain sifatnya sosial. Tetapi kenapa harus sholat? Sedangkan di surat Al-Ma'un itu wa'alaikum sholat ala Wawailul musholin alladzina hum musholin. Nggih. Setelah orang sholat tidak lalai sholat. Sedangkan seperti saya pribadi itu kalau sholat sulit sekali berkelas kepada Allah. Nggih. Saya pribadi sulit sekali khusus dan kelas kepada Allah. Tapi kenapa Allah itu harus sholat yang diutamakan dan itu bertemu kepada Allah? Itu pertanyaan yang pertama. Nggih. Lalu pertanyaan yang kedua adalah tentang syariat dan hakikat. Sebagian dari saudara-saudara kita yang berada di Loreto itu banyak yang menggunakan syariat. Apakah memang dalam Loreto atau dalam ajaran Islam seperti yang dibawa Rasulullah itu lebih diutamakan dalam mengerjakan sholat itu ke hakikatnya? Seperti hanya itu seperti tinggi selalu kepada Allah sendiri. Di ngapunten yang dari teman-teman yang di Torekot mungkin ada yang di masjid itu syariatnya itu tidak akan diberikan. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kita sekolah MI, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Jadi sholat tiang agama, ya memang sholat itu tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti sama dengan menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat berarti sama dengan meruntuhkan agama. Orang Islam itu bisa dilihat dari mananya? Ya dari sholat umatnya itu. Makanya as-sholatu imaduddin. Loh, jadi Islam kok nggak pernah sholat? Ya Gus, ini Islam tipe kedua, KTP, Islam KTP. Saya masih Islam, oh berarti masih baru mu'alaf. Lah ya makanya
Allah kenapa mengajarkan sholat? Sholat itu berasal dari kata as-silatu, artinya menyambungkan diri hamba kepada Tuhannya. Kenapa Allah tidak mengajarkan kalau sholatnya baik otomatis yang lain baik? Sholat itu kata Allah kepentingan hambaku dengan aku. Makanya ketika Nabi dulu Isra Mi'raj, Nabi bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah kok wajibkan hamba-hambamu untuk sholat? Allah menjawab dengan diplomatis, inilah caraku ya menjaga hamba-hambaku dari kerusakan. Kita ini kalau mau jujur dalam bahasa, wong disuruh untuk diri sendiri aja nggak ikhlas, apalagi orang lain. Sholat itu batasannya ya hanya untuk kita, kepentingan kita saja nggak ikhlas. Bagaimana untuk kepentingan orang lain? Makanya kalau sudah bisa sholatnya bagus, Allah apa kata Allah di Al-Quran? Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu kamu orang yang mendustakan agama? Nah, makanya ibadah sosial selain sholat, Allah menamakan namanya sedekah dalam bahasa Indonesia, sodakoh. Sodakoh itu dalam makna kata sidqun, artinya orang yang benar-benar paham. Kalau paham syariatnya Allah, mulai sholat, tuntunan sholat selesai, sholatnya bisa dia kendalikan, tidak dikendalikan nafsunya, maka orang itu baru paham. Maka terus ketika diperintah Allah untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya tidak eman, karena dia tahu kalau saya mengeluarkan ini saya akan mendapatkan efek seperti ini, kalau nggak mengeluarkan akan dapat efek seperti ini. Dia tahu ibadah sosial. Sholat itu dalam pengertian kita adalah ibadah ritual. Ritual itu kepentingannya kita dengan Allah. Selalu kan minta suksesnya sendiri kan, nggak pernah kan doakan suksesnya orang lain ketika sholat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Coba doakan sendiri apa orang lain? Ya sendiri, karena itu ritual. Nah, kalau sedekah dan sebagainya itu namanya sosial ya. Nah, kemudian fenomena di dalam thariqah, kenapa banyak yang meninggalkan syariat? Bukan meninggalkan syariat kalau konteks hari ini, karena ketika masuk thariqah belum tuntas belajar syariatnya. Kalau zaman saya dulu masuk thariqah ditanya, kamu sudah ngaji kitab fikih berapa kitab yang sudah kamu kaji? Sekarang kan pokoknya udah tua dikit gitu, thariqah nambah, ayo mbah tajak thariqahan. Naik mobilnya gratis ke sana. Habis itu nunggu mursidnya. Ya mohon maaf saya nggak nyampaikan gitu, ini fakta. Mbah menit amal lagi mbah. Terus orang tahu apa ngamalkan itu? Terus saya punya paklik dari istri saya, thariqahan, jadi imami thariqah. Bismillahirrahmanirrahim, ngimami itu. Saya disuruh ngimami, saya nolak satu kali kok. Ya wis nolak satu kali, berarti kan nggak rela itu kalau saya gantikan imamnya kan. Nah itu satu kampung punya tren yang boleh jadi imam orang yang sudah berthariqah. Bahawamu dokter, lek kowe gurung berthariqah gak oleh jadi imam. Tapi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Loh ya beneran, kayak kalau nggak percaya besok saya aja sholat subuh saya gak ketoro, nginceng. Loh betul ini. Dijadikan sesepuhnya di thariqah, tapi seperti itu. Makanya orang yang tidak paham, orang thariqah kok nggak ada yang menjalankan syariat? Bukan nggak menjalankan, ketika masuk ke dunia thariqah dia nggak punya bekal syariat, jadi kesannya meninggalkan syariat. Kalau zaman saya dulu mau ikut jamaah thariqah sama guru saya ditempelkan gini tangannya, belum layak kamu, hatimu masih kotor, 3 bulan lagi kesini lagi, tempelkan lagi masih belum, baru setahun baru boleh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Sekarang pokoknya siapa yang mau datang ke majelis toriko ya sudah torikoan. Terus punya fenomena sekarang kejadian seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya ini fenomena baru, ya, karena banyak orang-orang yang sepuh-sepuh ujug-ujug ikut torikohan. Makanya kenapa saya ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir ilmu torikoh. Ini kan ilmunya orang torikoh menuju hakikat, ya. Biar nanti Bapak Ibu masuk ke torikoh itu tahu ilmunya. Kenapa wiritan 165 itu tahu ilmunya. Saya punya teman yang kemarin itu dari Tangsel. Saya begini, ini anaknya tuan guru dari kecil tidak pernah belajar torikoh, ketika bapaknya wafat kok langsung jadi imam torikoh. Dari mana belajarnya? Tapi dia itu profesor, doktor, guru besar di perguruan tinggi negeri. Siapa yang nggak meyakinkan? Saya akhirnya sama teman-teman ya sudah, nggak pernah bertorikoh, berarti jabatan mursyid itu karena keturunan, bukan karena alim. Akhirnya masuk TV, di TV begini, dikomplain orang. Nah, karena apa? Tidak berbekal torikoh. Kalau kata orang Jawa, bekalnya keramat gandul bapak. Nah, anaknya nggak pernah dididik kok, hanya kuliahnya umum-umum bersama kita. Akhirnya jadi dosen PNS, jadi guru besar. Kan meyakinkan tuh yang ngajar profesor loh. Iya, profesor di bidangnya, tapi di tasawuf dia nggak pernah ngaji, nggak akan bisa. Akhirnya kesannya murid-murid anaknya tuan guru saya tidak menjalankan syariat. Nah, gimana mau ngajarkan ilmu syariatnya? Dia sendiri nggak belajar syariat walaupun bapaknya ulama torikoh. Banyak fenomena seperti itu. Makanya ngaji tasawuf di sini dulu kan awalnya banyak orang yang bertorikoh tapi ragu dengan tarekatnya. Makanya terus saya bilang begini, Bapak Ibu, di sini mayoritas ibadahnya kan kulturnya Syekh Abdul Qadir. Torikohane ora, tapi manakipan setiap Senin. Masuk torikoh Syekh Abdul Qadir tidak, tapi manakipan rutin setiap Senin. Saya nggak komentar karena itu barang baik. Kalau barang api dikomentari kan ya salah. Tapi seharusnya bertorikoh dulu baru membaca manakibnya. Ini suruh torikoh nggak mau, boten Gus, karena kalau dibaiat nanti kan saya nggak wiritan punya hutang. Lah iya tahu namanya sudah dibaiat kok. Makanya Bapak Ibu beruntung sama saya, nggak saya baiat. Saya tahu baiat mesti al-i'tiradu alal khalqi. Jelas no, al-i'tiradu komplain pasti. Saya ini kan mengajari ilmu toriko menuju syariat, menuju hakikat supaya di jalan tidak sesat. Banyak orang yang tersesat di alam hakikat karena masuk toriko tidak berbekal syariat yang cukup. Oke, jadi makanya Syekh Abdul Qadir mengajarkan benahi dulu sholatmu sebelum membenahi ibadah yang lain, ya. Makanya ketika sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati itu betul-betul dipahami, ya memang harus belajar, ya harus belajar. Jadi jawaban saya menurut pengetahuan saya tentang fenomena ahlu thoriqah itu bukan meninggalkan syariat, karena dia tidak punya bekal syariat. Monggo kalau mau meneliti saya ajak ke salah satu kampung. Saya yakin itu nggak pernah ngaji kitab fikih yang tipis kayak Fathul Qorib, enggak, tapi tiba-tiba langsung ke thoriqah. Dan efeknya setelah masuk thoriqah sekian lama sombong. Tukang adzan lek gak thoriqah gak oleh. Lho ya apa dah? Thoriqah itu kan jalan. Lho, wong nang dalan kok ngono carane ditabrak kancane. Makna thoriqah itu kan jalan. Thorik itu kan jalan.
Nah ini fenomena yang terjadi. Kenapa? Kalau zaman dulu boleh ikut thariqah setelah syariatnya tuntas. Contohnya ngaji begini. Kenapa saya kasih ngajinya Bapak Ibu itu selain tasawuf ada syariatnya? Biar tidak tersesat di jalan. Ya. Karena Bapak Ibu gak pernah ngaji syariat, ngaji anu. Karena dipercaya di satu kampung. Yang tua-tua dibilangin, "Mbah, nanti malam gimana kalau kita sholat malam berjamaah?" Tersesat nggak seperti itu? Sholat malam itu perintahnya Allah di rumah sendiri karena itu harmoni antara kita dengan Allah pun nanggone masjid sholat jamaah. Kita komentar juga salah karena apa? Itu perbuatan baik. Tapi perintahnya Allah kan di rumah sendiri-sendiri. Qiyamul lail malam itu kepentingan kita pribadi dengan Allah, namanya munajat. Munajat itu bahasa sekarang namanya chatting. Tahu chatting? Saya kirim grup itu lo ngaji, ya itu kan saya chat itu, besok Kamis ngaji. Waalaikumsalam Gus. Wong-wong yang sini masih tersesat di jalan thariqah. Lah wong tulisannya di situ, hormat kami Ani Wiastuti, jawabnya cik matur suwun Gus. Iku katarak apa buta? Lah ini kan jalan thariqah itu, thariqah di grup itu. Saya begini sama istri saya, kowe cek kalah Yoni karo aku. Tak tulis sing ngumumno ya sampean, jeneng sampean, bapak matur suwun Gus. Pusate. Kalah dekengan pusate. Nggih. Nah, kenapa ketika kita sholat disindir Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kamu orang-orang yang sholat itu, kamu adalah mendustakan agama. Karena apa? Sholat kita itu untuk branding kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah itu ngomong begitu tuh harusnya kita kan sadar. Kita itu sholat masih mendustakan agama. Kita sholat ritualnya sholat malam 100 rakaat, tetangganya nggak punya beras, pura-pura nggak tahu. Itu yang dimaksud oleh Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Makanya berdoa aja, ya Allah jadikanlah saya sukses, orang paling sukses sekampung, yang lain-lain nggak perlu sukses ya Allah. Kan begitu kalau malam, jujur nggak? Allahumma aghnina bihalalika, Allahumma aghnina bihalalika. Yang lain jangan hina-hina, yang lain jangan kaya, jangan sukses, kan gitu. Lah makanya Allah menyindir ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Kon masih sholatmu iku 200 rakaat setiap malam, kamu tetap mendustakan agama. Ya karena apa? Kamu sholat kepentingannya kamu sendiri. Saya berdoa sendiri, ya Allah teman-teman tetangga jangan kasih sukses. Kalau ada orang miskin gak punya beras, anak yatim gak bisa bayar SPP, apa? Biarin aja, gak usah dibayar SPP-nya, gak sekolah, biar bodoh. Yang pintar kan keluarga kita, yang jadi orang sukses kan anak cucu kita, kan gitu. Itu namanya mendustakan agama. Wong kadang mantu aja nggak semuanya diundang. Itu namanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Kamu sholatnya seperti orang mabuk, kata Allah kan gitu. Makanya kata Abu Nawas, ayo kita pergi ke kafe mabuk-mabuk. Karena ketika kita mabuk nggak sholat, fawailul musallin, ya kita mabuk nggak apa-apa, karena yang diancam oleh Allah fawailul musallin. Nah, sholatnya mabuk sholat, bukan fawailul mukadzibin, bukan orang yang berbohong. Orang yang sholat malah yang diancam Allah.
Nah, kita ketika bicara sholat saja kayaknya sholat kita nggak akan diterima oleh Allah. Ya kalau ngaji makna tafsir Jalalain gampang. Aroaita apa to sira ngerti? Alladzina wong akeh yukadzibu biddin kang ndurhakane marang agama. Maknanya paham, tapi maksudnya Allah apa? Kita setiap malam sholat 5 waktu oke, qiyamul lail oke, tetangga kita dikejar-kejar pinjol pura-pura nggak dengar. Padahal nomor HP-nya wis di WA sama debt kolektornya pinjol. Waduh, nah kalau orang Islam zaman dulu ada satu orang Islam yang terjerat hutang satu, semua umat Islam patungan untuk mengentaskan hutangnya itu. Kalau orang sekarang ini ada jamaah nih kena pinjol satu, urunan untuk ngentas masalahnya, kok nyimut Gus? Mentalnya sudah mental pedagang semua, bukan mental hamba Allah. Sedekah itu dan zakat Allah melatih kita supaya kita tidak terikat dengan dunia. Tapi disuruh zakat fitrah 2,75 ya semua kan 275. Itu kan minimal. Ya sekali-kali kayak sekelasnya Bapak Ibu itu satu kepala, satu jiwa 10 kilo gitu loh. Tulisi saya jamaah Guswid sudah paham sedekah, satu jiwa 10 kilo. Sudah 2,75 belinya ke pasar yang ada toko tulisannya jual beras zakat. Saya yakin itu beras timbunan 5 tahun yang lalu baru dijual hari ini. Saya kalau bagi sembako bukan yang seperti itu. Saya telepon ke healer-healer itu, saya suruh yang bagus, bukan beras beras zakat. Pengaji tasawuf kok zakat beli yang beras zakat, sudah dipakai 2,75, ada tulisannya selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Gitu kok minta dicatat sama malaikat bayar zakat. Kamu nutupin malu aja kalau nggak zakat. Okay. Jadi pertanyaan tadi bukan karena meninggalkan syariat, tapi faktanya hari ini banyak masuk thariqah yang syariatnya belum tuntas. Okay. Kemudian sholatnya, kenapa kita sholat? Kita sholat 200 rakaat setiap malam, tapi kita tidak peka, maka dianggap oleh Allah apa? Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus anak yatim. Kenapa sih kalau nyumbang anak yatim pasti diadakan momen santunan anak yatim, suruh naik ke panggung, kasih amplop terus diusuk-usuk ini. Itu saksinya Allah apa panitia? Makanya itu juga dibubitin. Saya ketemu, saya ngelus-ngelus mau akeh. Akhirnya dipakai beli sampo habis. Ya paling enggak kalau dinaikkan ke panggung santunan anak yatim satu anak 1 juta lah minimal. Itu kalau orang tasawuf. Kalau Bapak Ibu seperti itu cara menyantuninya, namanya mengeksploitasi kemiskinan. Boleh nggak mengeksploitasi kemiskinan? Makanya terus politisi-politisi itu memanfaatkan gitu santunan anak yatim, terus banner kanan kirinya kan bannernya dia itu. Itu araital ladzi yukadzibu biddin enggak? Loh, terus kalau seperti itu, Gus, ini kan saya sudah berusaha nyantuni anak yatim. Kok di akhirat nggak ada catatan saya nyantuni? Lah, dulu kan sudah dicatat di dunia untuk kamu dapat jatah suara. Kamu nyantuni. Kalau Allah itu kan perintahnya wa kafa billahi syahida. Cukuplah bagimu Allah sebagai saksi. Nyatanya enggak. Kok gitu mimpi masuk surga. Hamba Allah aja bukan kok masuk surga. Surga itu untuk hamba Allah. Okay? Jadi inilah memang fenomena. Makanya kita belajar. Saya kan gini, Gus, itu kan belajar thariqahnya Qadiriyah si Abdul Qadir. Ya memang.
itu Qadiriyah tapi nggak ngaji kitab seperti yang dikonsepkan Syekh Abdul Qadir. Takono kenapa Syekh Abdul Qadir kok nyuruh kita 165? Kok nggak 200 saya? Itu kan ada tuntunannya. 100 itu tebusan kita dari dilahirkan sampai nemu wirid itu. 65 itu kode dari Allah bahwa usianya umat Muhammad rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kita kalau wiridan kasih diskon 5 tahun. Sudah berapa Pak usianya? 70. Berarti diskonnya luar biasa. Saking disayangi Allah. Amin. Oke, jadi seperti itu nggih. Kita belajar ini mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dari sisi syariat, sisi thariqah nggih. Jadi kitab ini memang kitabnya ahlut thariqah yang kelasnya para mursyid. Tapi saya tidak melembagakan menjadi thariqah walaupun dapat ijazah banyak thariqah. Ya, Qadiriyah, Naksabandiyah ya banyak. Iya. Ini saya baru ingat gawe dengan dulu kalau ngurusi kejadian alam misalnya yang sudah tentang Allah itu membuat hijab kita semakin tebal pada awal. Terus terkait dengan apa tadi? Terkait dengan komplain tadi, Mas. Misalnya sudah sesuai redaksi kemudian ditulis Allah, terus apakah tetap terhijab? Apakah kalau terhijab itu bagaimana menyiasati atau dengan apa itu? Nggih, ini sudah jam 10 mau saya jawab jadi panjang. Dicatat aja tanya besok. Itu sudah sering ditanyakan di kelas Sirul Asror ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Oke, kalau orang sufi berdoa itu manfaat dan barokah. Kitab ini ditulis Syekh Abdul Qadir ini Al-Fathur Rabbani. Ini kuncinya Tuhan. Al-Faidur Rahmani. Faidun itu bahasa Jawa luberan. Ar-Rahmani luberan barokai Allah yang maha pengasih. Ya, kalau nggak dapat luberan, insya Allah nggak kuat duduk di majelis. Ya, kemarin saya ceramah, cik gurungannya 40 menit terus obah kabeh sithik. Karena nggak dapat luberan. Oke, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan barokah manfaat fid dunya wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa.
dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskirin wa ya ghiyasal mustaghizin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.